Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikatu war ruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya untuk Allah semata. Salawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah itu, mari kita bersama-sama merenungkan kisah berikut ini. Ini adalah kisah yang keenam. Kisah yang keenam ini yang berjudul keutamaan membaca basmalah. Basmalah, kalimat itu yang utama diucapkan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, atau yang paling minimal kita ucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Orang yang selalu membaca Bismillah, mau makan baca Bismillah, pekerjaan apapun yang diawali dengan Bismillah, maka pekerjaan itu akan membawa berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk rumah juga membaca Bismillah. Sesungguhnya setan tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang apabila pemiliknya mengucapkan Bismillah, zikir kepada Allah. Begitu pada waktu hendak makan, orang yang membaca Bismillah pada waktu awal makan, memulai makan, maka setan tidak akan ikut makan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak membaca Bismillah, maka setan akan ikut makan bersamanya. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini yaitu kisah yang keenam. Kisah yang keenam ini saya ambil dalam kitab Nawadzir karya Ahmad bin Salamah. Kisah itu yang berbunyi, ada dua seorang suami istri. Istrinya adalah istri yang solehah, yang sangat patuh kepada suaminya.
dan istrinya rajin beribadah kepada Allah. Setiap pekerjaan yang ia lakukan selalu diawali dengan ucapan basmalah atau ucapan bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalimat bismillah ini selalu diamalkan istrinya. Apapun pekerjaannya, baik yang ringan maupun yang berat, maka dirinya selalu mengawali pekerjaan itu dengan kalimat bismillah. Sedangkan suaminya yang durhaka kepada istrinya selalu perbuatan kasar kepada istrinya, membentak istrinya dan suka marah kepada istrinya. Yang membuat jengkel suaminya, istrinya selalu mengucapkan bismillah setiap awal pekerjaannya. Ini yang membuat jengkel suaminya. Pada suatu hari, suaminya menitip sebuah dompet yang berisi uang kepada istrinya. "Wahai istriku, ini dompet saya," kata suaminya. "Simpan, nanti saya ambil pada waktu saya ada perlu," kata suaminya. Maka istri melaksanakan perintah dari suaminya. Ia simpan dompet suaminya dalam lemari. Pada waktu ia membuka lemari, ia menaruh dompet suaminya sambil mengucapkan kalimat bismillah. Lalu dikunci lemari tersebut. Tujuan suaminya untuk apa? Tujuan suaminya kepada istrinya untuk membuat jerah supaya istrinya jangan sampai membaca bismillah. Karena jengkel suaminya, sedikit-dikit selalu membaca bismillah. Baca bismillah, pekerjaan ini bismillah, pekerjaan ini bismillah, yang membuat hati suaminya jengkel. Untuk apa suaminya menitipkan dompet kepada istrinya? Untuk supaya memarahi yang amat dahsyat kepada istrinya. Pada waktu lemari sudah ditutup oleh istrinya, maka suaminya sembunyi-sembunyi masuk ke dalam kamar pada waktu istrinya sudah keluar. Pada waktu istrinya keluar, suaminya masuk lalu mengambil dompet yang ada di dalam lemari tersebut. Diambil dompet itu lalu dibuang ke dalam sumur. Tidak lama kemudian, istrinya datang. Lalu suaminya mendatangi istrinya. Suaminya berkata kepada istrinya, "Wahai suamiku, mengapa engkau memanggilku?" Suaminya menjawab, "Istriku, mana dompet yang saya titipkan kepadamu? Mana dompet itu? Ambilkan," kata suami. Lalu istrinya yang soleha mengambil dompet tersebut. Pada waktu istri yang soleha tersebut membuka lemari,
sambil mengucapkan kalimat basmalah, bismillah, lalu dibuka lemari tersebut. Seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil dompet yang ada di dalam sumur tersebut. Diambil dan dikembalikan ke tempat asalnya. Pada waktu istrinya membuka lemari, diambil dompetnya. Ini suamiku. Pada waktu melihat hal itu, maka apa yang terjadi? Suaminya memohon maaf kepada istrinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalimat yang mudah diucapkan tetapi besar sangat sekali manfaatnya bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Kalimat itu kalimat Bismillah, atau yang lebih utama Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kisah yang kami sampaikan. Semoga kisah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam tema, dalam kisah berikutnya, insyaallah. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, wa nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaihi. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.